Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Kabinet Juanda yang beranggotakan Syahlan Nurfitri dan Vivi Alaida Rahmat. Kami dari kelas 12 IPS 1. Kami akan menjelaskan mengenai materi Kabinet Juanda. Tokoh Kabinet Juanda. Pada tanggal 9 April 1957, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Insinyur Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri. Oleh karenanya, kabinet tersebut dikenal sebagai Kabinet Juanda. Insinyur Juanda juga didampingi oleh 3 orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Calit, dan Dr. Leimana. Periode Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet zakon. Apa itu kabinet zakon? Kabinet zakon adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Program kerja Kabinet Juanda. Setelah Kabinet Juanda dilantik pada 9 April 1957, Kabinet Juanda yang juga disebut Kabinet Zakon memiliki tugas yang sangat berat. Kabinet Juanda harus menghadapi pergolakan-pergolakan di berbagai daerah yang masih sering terjadi. Selain itu, kabinet ini juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan yang tak kalah penting lagi adalah menghadapi keadaan ekonomi yang saat itu sangat tidak stabil disertai keuangan yang buruk. Untuk mengatasi berbagai masalah nasional tersebut, Kabinet Juanda menyusun program kerja yang tertuang dalam 5 pasal Pancakarya. Dari Pancakarya inilah kemudian Kabinet Juanda juga sering disebut sebagai Kabinet Karya. Program kerja Kabinet Juanda tersebut juga turut serta disusun oleh Presiden Soekarno. Berikut ini program-program kerja Kabinet Karya. 1. Membentuk Dewan Nasional. Dewan Nasional adalah badan baru yang tugasnya menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan non-partai dan aspirasi yang ada dalam masyarakat. Terbentuknya Dewan Nasional ini tidak serta-merta mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Normalisasi ini dilakukan dengan menyelesaikan antar pusat maupun antar daerah. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan, sampai berakhirnya era Kabinet Juanda, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak terlaksana. Yang kelima, mempercepat proses pembangunan. Jadi Kabinet Juanda ingin mempercepat proses pembangunan yang belum direalisasikan. Sebab kejatuhan Kabinet Juanda. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dengan diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi. Perubahan dalam hal Undang-Undang Dasar dan adanya penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh dan perubahan yang sangat besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem parlementer yang selama ini dipakai oleh bangsa Indonesia diganti dengan sistem presidensial. Secara otomatis dengan adanya perubahan sistem ini, maka presiden akan berperan sebagai kepala pemerintahan di samping sebagai kepala negara, sehingga Perdana Menteri tidak perlu ada lagi. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Insinyur Juanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandat kepada Presiden. Dengan begitu, maka berakhirlah masa Kabinet Juanda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.